Bagaimana jika passion itu bisa berbahaya dan gunakan cara pandang ini agar Anda semakin mudah untuk berkarya? Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, Master Praktisi Neurolinguistic Programming. Seperti yang Anda sudah pahami bersama, banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu sedang bergerak dari, ini bukan passionku, aku sedang menunggu ilham, aku sedang menunggu passionku untuk muncul dan sebagainya. Nah, seperti yang kita sudah bersama, saya mohon maaf sebelumnya kalau kita ini bukan makhluk spesial. Karena banyak orang sedang menunggu momen dan mereka merasa ingin dipilih oleh kehidupan ini. Yang perlu kita sadari sama-sama bahwa untuk menunggu dipilih itu terlalu lama. Saran saya, segeralah memilih. Karena tidak ada yang spesial dengan kita. Banyak orang dibesarkan oleh cara pandang seperti dari kecil, kamu orang spesial, kamu genius, artinya kamu harus melakukan passion kamu. Dan tidak ada yang salah dengan cara pandang itu, tapi ketika Anda masih bergantung pada passion karena merasa diri Anda spesial, Anda akhirnya menunggu. Mohon maaf, kehidupan ini tidak pernah menunggu, kehidupan ini terus berubah, karena hikmah dari pandemi apa? Yang permanen di kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri. Passion itu akarnya dari bahasa Latin passio, yang artinya suffering, penderitaan. Itu kenapa orang-orang yang menunda untuk berkarya karena tidak sesuai dengan passionnya, kecenderungan mereka untuk mengalami penderitaan itu semakin besar. Jadi apa yang perlu kita sadari di sini? Yang pertama, tidak ada yang salah dengan Anda menunggu karena belum menemukan passion Anda atau yang di depan Anda tidak sesuai dengan passion Anda, itu tidak ada yang salah dengan menunggu. Tapi kalau membuat Anda menderita, tidak tidak mengisi kehidupan ini dengan berkarya, karena ada sebuah cara pandang yang menarik. Cara tercepat untuk menetralkan stres adalah mengekspresikan potensi, apapun itu. Ketika dulu saya mengalami sebuah kondisi bernama depresi, yang saya kira itu adalah sebuah kondisi psikologis. Namun setelah saya cek ke dalam diri saya, ternyata depresi yang saya alami itu hanya sebuah sinyal dalam tubuh saya untuk menggali potensi yang saya tunda, yaitu menulis buku. Nah, ketika saya menyadari depresi adalah tubuh saya meminta saya untuk berkarya, akhirnya saya mengeluarkan buku itu, buat kelas dan sebagainya. Depresi saya menurun, karena saya sedang having fun, melakukan karya yang saya suka, dan saya tidak menunggu momen yang tepat, menunggu ada orang yang menggunakan jasa saya, tapi saya mencari perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan pendekatan dari sisi law attraction ataupun kesadaran. Oprah Winfrey sendiri pernah mengatakan, keberuntungan itu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Artinya kita diminta untuk terus berkarya. Ada cerita yang pernah saya dengar, seorang musisi yang selalu bisa menghasilkan lagu yang bagus. Ketika ditanya, kok bisa kamu menghasilkan lagu-lagu yang bagus? Oh, kamu gak dengar ya kumpulan lagu-lagu saya yang saya hasilkan, namun tidak bagus. Artinya apa? Saat Anda terus mengeluarkan karya Anda, nanti Anda bisa memilih kok, mana nih yang kira-kira cocok untuk saya publishkan, atau yang ini kayaknya orang-orang nggak bakal denger deh. Karena itu tadi, keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, apa nih pragmatic action-nya yang bisa Anda pertimbangkan untuk Anda bisa terus berkarya? Yang pertama, sadari passion adalah berasal dari bahasa Latin ya, passio, yang artinya suffering. Oleh karena itu, saran saya jangan menggunakan passion, tapi tanya ke dalam diri, apa nih langkah kecil yang bisa aku ambil untuk berkarya yang menyenangkan buatku. Kemudian yang kedua, setelah Anda menggunakan pertanyaan, ambil sebuah keputusan. Jeff Bezos pernah mengatakan tidak ada yang namanya stres. Stres itu semuanya di kepala tanpa mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga, yang paling penting di sini adalah tolong nikmati prosesnya. Karena kebanyakan orang di luar sana itu sedang berusaha untuk bergerak dari visi. Ayo kita temukan 10 langkah ke depan.
kita tentukan 10 langkah ke depan, kalau orang lain 10, kita 20 langkah ke depan. Yang menyebabkan ketika langkah yang kita tetapkan itu terlalu banyak, kecenderungan kita untuk mengambil sebuah keputusan itu semakin berat. Kita takut terbebani oleh langkah-langkah strategi yang kita ciptakan sendiri. Dan sadari ya bahwa kita dan orang lain di jalurnya masing-masing. Oleh karena itu, karena kita di jalur masing-masing, bukan di jalur yang sama, jadi tidak ada istilahnya kita ketinggalan dengan orang lain. So, saran saya, nikmati prosesnya, kemudian syukuri sudah sejauh mana perubahan Anda yang dulu dengan yang sekarang. Dan yang ketiga, yang paling penting di sini adalah say thank you to yourself, be kind to yourself, ucapkan terima kasih karena sudah berani terus melangkah. Karena kapan terakhir Anda mengasihi diri Anda sendiri? Karena kebanyakan orang masih mengidolakan orang-orang yang di luar. Sekarang mungkin saatnya kita mengidolakan diri kita sendiri. Asik ya? Sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.